Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Semestinya kita ketika akan ditinggalkan oleh Ramadan, ketika akan ditinggalkan oleh momen-momen berharga, yakni bulan Ramadan, mestinya kita pertama memanfaatkan sisa-sisa waktu yang terbaik. Yang kedua, tentunya kita banyak bermuhasabah, melakukan introspeksi diri, menghitung-hitung apakah kita sudah mendapatkan banyak kebaikan dari Ramadan ini. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, tema khutbah kita pada kesempatan siang ini adalah muhasabah menjelang berakhirnya Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah menyampaikan, kita saat akan ditinggalkan Ramadan boleh saja kita mencucurkan air mata sebagai ekspresi menangisi kepergian Ramadan. Namun yang mesti kita tangisi, yang kita khawatirkan adalah justru ketika Ramadan datang di tahun mendatang, namun kita telah tiada. Hari ini kita akan ditinggalkan Ramadan. Kita tidak ada yang tahu apakah hakikatnya kita yang ditinggalkan Ramadan atau malah kita yang meninggalkan Ramadan. Ramadan mungkin tahun mendatang sebelum datangnya kiamat akan tetap ada. Namun kita tidak ada yang tahu apakah di tahun mendatang kita bisa sampai ke Ramadan selanjutnya. Maka yang harus kita lakukan sekali lagi adalah bermuhasabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentang pentingnya muhasabah
Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Allah Ta'ala menyapa kita dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menegaskan, memerintahkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan puasa yang kita kerjakan saat ini di Ramadan ini memiliki tujuan yang jelas, la'allakum tattaqun. Maka Allah memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, setiap jiwa, ma qaddamat lighad, terhadap apa yang telah ia lakukan untuk hari esok, yakni untuk hari kiamat. Maka jauh sebelum nanti datang kiamat yang terdekat saja, sebelum Ramadan meninggalkan kita, mari kita memperhatikan bagaimana tentang siam dan qiyam Ramadan kita. Bagaimana ketika Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan karena Allah, akan diampuni dosanya yang terdahulu. Dan siapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan dasar iman dan penuh kerelaan karena Allah, akan diampuni dosa yang telah terdahulu. Sudahkah kita memaksimalkan siam dan qiyam Ramadan yang kemudian membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah? Karenanya kalau kita pernah mendapatkan share tentang hadis di mana satu waktu Nabi berada di atas mimbar, lantas Nabi mengatakan amin sebanyak 3 kali. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, gerangan kenapa Anda mengatakan amin 3 kali? Rasul pun menjawab, karena tadi ada malaikat Jibril menyampaikan 3 hal dan aku mengamininya sebanyak 3 kali. Dan ketahuilah apa salah satu dari 3 poin itu? Man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Siapa orang yang mendapati Ramadan tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan terhadap apa yang telah kita lakukan. Jauh mungkin bicara kiamat atau mungkin tentang kematian yang terdekat, yakni tentang Ramadan akan berakhir. Mari kita perbanyak introspeksi diri. Kemudian Allah pun di ayat ini, ayat 18 surah Al-Hasyr, mengingatkan kembali wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirum, maha mengawasi, maha memonitoring, bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mari kita melakukan introspeksi diri. Betullah apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah, introspeksilah, evaluasilah diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab di yaumil hisab, kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada malam ini malam ke-29, malam ganjil, dan kemungkinan insyaallah malam terakhir, malam 30, masih ada kesempatan untuk bisa kita gunakan. Sebab Nabi pun mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu berdasarkan penghujungnya, pamungkasnya, akhirnya. Karena itulah Nabi memberikan alarm kepada kita manakala memasuki 10 akhir Ramadan untuk serius sungguh-sungguh memanfaatkan sisa-sisa waktu. Kita yakin husnudzon, pasti Nabi menghidupkan malam-malam dan waktu-waktu Ramadan tidak di 10 akhir Ramadan saja, tapi dari awal Ramadan. Namun beliau mengingatkan kepada kita, yuk, kalaulah kita di awal mungkin belum bisa serius
belum bisa total dan fokus, maka manfaatkan sisa-sisa waktu di akhir Ramadan ini. Kalaulah kita sudah ada libur, maka manfaatkan waktu-waktu terbaik tersebut, waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan terus mendekat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita termasuk daripada minal aidin wal faizin, yakni minal aidin ilal fitrah, kembali kepada kesucian tanpa dosa, wal faizina bil jannah, dan sukses menggapai surga. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah siam dan qiyam Ramadan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.